warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Matematika menjadi momok yang menyebalkan bagi sebagian siswa karena sering membuat sakit kepala karena selalu bertemu dengan hitung-menghitung. Angka-angka yang awalnya biasa saja berubah menjadi rumit karena untuk menemukan jawabannya harus menggunakan jalannya rumit dan panjang. Mungkin akan berbeda keadaan jika kita mengetahui triknya. Trik apa sajakah yang mampu membuat pelajaran matematika berubah menjadi lebih mudah dan mengasihkan? Nah, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri pertama, yaitu Bapak Andri MPD. Silakan Pak. Ya, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini dalam keadaan yang sehat. Dan semoga dapat dilancarkan sampai berakhir nantinya. Amin ya. Ya baik, saya langsung saja ke materi yang diberikan kepada saya, yaitu tentang sejaka. Mungkin para peserta ini juga bertanya-tanya, apa itu sejaka, bagaimana sejaka, dan apa hubungannya dengan trik berhitung, mudah, cepat, dan praktis. Ya, di sini sejaka itu adalah kepanjangan dari senam jari matematika. Ya, mungkin ada yang baru mengetahui, ini adalah kepanjangan dari senam jari matematika. Ya. Nah, sejaka ini memang saya gagas sendiri namanya. Ini saya buat sendiri. Senam jari matematika. Dasarnya dari mana? Ya, dasarnya ini adalah dari jari matika. Ya. Nah, mungkin dari peserta di sini sudah tahu atau sudah banyak memahami tentang jari matika. Itu jari matika itu adalah menggunakan jari untuk berhitung, ya, menggunakan jari-jari tangan untuk berhitung. Nah, kalau menurut penemu jari matika itu adalah Septi Penny Wulandari. Itu ditemukan pada tahun 2000 sampai 2003. Ya. Nah, pada tahun 2003 itu baru jari matika itu dibukukan pada buku jari matika. Nah, berdasar itulah saya mengembangkan yang namanya sejaka ini. Berdasarkan itu, perbedaannya di mana? Nanti akan saya jelaskan di mana perbedaan sejaka dan jari matika. Perbedaan dari sejaka dan jari matika, nah, apa bedanya sebenarnya? Ya, perbedaannya pada kalau proses perhitungannya semuanya hampir sama, langkah-langkahnya hampir mirip, tetapi perbedaannya pada gerakan. Kalau jari matika itu ada langkah-langkahnya, sedangkan sejaka ini memiliki gerakan khusus, supaya yang lain tidak kebingungan. Ya, ini adalah teknik umum yang harus dipahami sebelum kita melakukan sejakanya. Kemudian keterangan gerakan. Nah, ini juga harus kita ingat dulu juga tentang keterangan gerakan. Setiap gerakan itu ada fungsinya. Nah, yang pertama itu akan ada namanya gerakan ditutup. Nah, kalau posisi tangan kita tutup itu berarti nempel antara jari kiri dan jari kanan itu menempel, itu ditutup. Ya, ini yang umumnya diingat. Kalau gerakannya menutup, kita jumlahkan. Kalau gerakannya kita buka, kita kalikan. Kalau gerakannya dibalik, jari yang tertutup yang kita perhatikan. Kalau gerakan tangannya menuju atas, maka nilainya akan 100, begitu ya. Nah, gerakan sejaka yang akan saya bagikan di sini ada 4. Nah, gerakan di tempat namanya ya. Kemudian untuk perkalian 6 sampai 10. Nah, perkalian 6 sampai 10 itu
saya namakan gerakan tutup, balik, buka. Tutup itu artinya bilangan nanti kita jumlahkan. Kemudian balik artinya perhatikan jari-jari yang tertutup, dan buka jari yang tertutup kita kalikan. Kemudian untuk perkalian 11 sampai 15 saya namakan gerakan itu 1/3. Di atas itu berarti nilai 100, kemudian tutup nanti jarinya kita jumlahkan, lalu kita buka nanti dikalikan. Nanti hasilnya ketemu. Kemudian untuk perkalian 16 sampai 20. Nah, 16 sampai 20 gerakannya adalah 2, 2, 1. Itu 2 kali ke atas, itu artinya karena 2 kali ke atas itu adalah nilai 100, maka nilainya 2 kali 100. Berarti angka nanti dimulai dari 200. Kemudian 2 yang kedua itu tutup, artinya bilangan itu kita jumlahkan terlebih dahulu. Setelah itu kita kalikan 2. Kemudian balik, perhatikan jari yang tertutup. Kemudian buka, berarti kita kalikan. Ya, kemungkinan dengan konsep ini saya yakin masih banyak yang bingung. Kita langsung saja ya. Kita praktek, ya dan Hadidi. Yang pertama saya persilakan kepada Hilaria untuk mempraktekannya tentang untuk perkalian 1 sampai 5. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hilaria Fitri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak para audiens untuk mempraktikkan gerakan sejaka perkalian 1 sampai 5 dengan trik gerakan di tempat. Triknya, dengan menghitung jari-jari tangan satu persatu hingga tertutup semua. 1, 2, 3, 4, 5. Jika sudah tertutup semua, tutuplah satu jari-jari tangan sebelah kiri. Apabila jari-jari sebelah kiri masih ada yang terbuka seperti ini, angkat kembali jari-jari tangan kanan yang tertutup seperti posisi semula. Hitungannya kita lanjutkan sampai jari-jari tangan sebelah kiri tertutup semua. 6, 7, 8, 9, 10, tutup. Ya, itu adalah untuk praktek dari perkalian 1 sampai 5. Itu saya rasa tidak kesulitan ya. Karena itu namanya gerakan di tempat. Jadi saya yakin tidak kesulitan. Selanjutnya kita akan lihat untuk bagaimana perkalian 6 sampai 10. Bagaimana penggunaan jari-jari untuk perkalian 6 sampai 10 kepada Hadidi. Bisa ya? Ya, silakan Hadidi. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Di sini saya akan mempraktekkan trik perkalian sejaka 6 sampai 10 dengan trik gerakan tutup balik buka. Kita langsung saja. Misalnya kalau tutup, jadi posisi tangan kita seperti ini. Terus ke berikutnya adalah tutup ini artinya kita bilangan itu kita jumlahkan. Setelah itu kita balik jari kita ini, balik seperti ini. Nanti kita lihat jari yang tertutup nanti kita kalikan. Nanti kita buka seperti ini. Oke, kita langsung ke tutorialnya. Misalnya kita ambil perkalian 7 dikali 7. Angka pertama dengan posisi tangan kita tertutup seperti ini. Jadi kita menghitungnya mulai dari sebelah kiri, dihitung dari jempol. 7 dikali 7. 6, 7, 6, 7. Setelah itu, perhatikan di sebelah kanan ada 2, di sebelah kiri ada 2. Ini artinya kita jumlahkan. Jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ingat, disimpan ya, 4. Lalu kita balik posisi tangan kita seperti ini. Setelah itu kita buka dan lihat. Di sini ada jari tertutup. Di kanan ada 3, di kiri ada 3 juga. Itu artinya kita kalikan. Jadi 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi perkalian 7 dikali 7 adalah 49. Saya kembalikan ke Pak Anggi. Ya, baik. Terima kasih Hadidi ya. Ya, itu adalah nama gerakannya adalah tutup, balik, buka. Ya, itu nama gerakan sejaka untuk 6 sampai 10. Ya, semoga yang
di rumah yang lain tuh bisa mengikuti ya. Selanjutnya untuk gerakan yang 11 sampai 15 ya, kembali lagi kepada Hilaria untuk mempraktekannya ya. Ya, saya persilakan Hilaria. Nama gerakannya tadi 1/3 artinya 1 atas, 2 tutup, 3 buka. 1 atas artinya angka dimulai dari bilangan 100, 2 tutup artinya jari-jari yang terbuka kita jumlahkan, 3 buka artinya jari-jari yang terbuka kita kalikan. Langsung saja kita ambil contoh perkalian 11 kali 12. Kita mulai 11, 12. Pertama-tama 1 atas berarti 100. Kemudian 2 tutup. Ini kita jumlahkan. 1 tambah 2, 3. Kemudian 3 kita buka. Ini kita kalikan. 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadi 11 kali 12 sama dengan 132. Baik, sekian dari saya. Saya lanjutkan ke Pak Andri. Ya, baik. Terima kasih kepada Hilaria. Ya, ini yang terakhir untuk praktek ya. Saya persilakan kepada Hadidi ya untuk terakhir. Ini gerakan yang terakhir. Ya, silakan Hadidi. Ya, baik Pak, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan berbagi lagi mengenai trik perkalian sejaga, yaitu dari perkalian 16 sampai 20 dengan gerakan 221. Dua kali, kita langsung ke tutorial ini. 2 kali ke atas artinya adalah 2 kali tangan kita diangkat 2 kali ke atas, itu artinya adalah 2 dikali 100, maka angka pertama dimulai dari 200. Jadi 2 kali 100 yaitu 200 ya. Setelah itu kita tutup, 2 kali tutup, itu artinya adalah bilangan kita jumlahkan, setelah itu kita kalikan 2. Berikutnya kita balik, setelah kita balik, buka. Setelah kita buka seperti ini, artinya jari-jari yang tertutup kita kalikan. Oke, kita langsung ke tutorialnya. Misalnya kita ambil perkalian 17 dikali 17 misalnya. Langsung saja 2 kali ke atas. Ingat 2 kali ke atas. Setelah itu jari tertutup seperti ini, kita menghitungnya mulai dari jari sebelah kiri, dimulai dari jari jempol. Saya perkalian 17 dikali 17. 16, 17. Dilanjutkan posisi sebelah kanan. 16, 17. Lihat, di sebelah kanan ada 2, di sebelah kiri ada 2. Jadi 2 ini artinya kita jumlahkan terlebih dahulu. Jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kemudian setelah dijumlahkan kita kalikan 2. Jadi 4 ini dikalikan 2 hasilnya adalah 8. Jadi 8 ya. Seterusnya kita balik posisi tangan kita. Seperti ini. Setelah itu kita buka. Perhatikan di sebelah kanan kita buka jari yang tertutup ini. Perhatikan di sebelah kanan ada 3, di sebelah kiri ada 3. Jadi ini artinya kita kalikan. Jadi 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi perkalian 17 dikali 17 sama dengan 289. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk itu saya kembalikan ke Pak Andri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hadidi. Ya, itu adalah gerakan, nama gerakan, kemudian prakteknya bagaimana. Ya, mungkin saya rasa yang lain juga masih kebingungan atau belum bisa secara langsung untuk mempraktekkannya karena terbatas oleh waktu. Tetapi jangan khawatir, untuk gerakan sejaka ini kami sudah membuat videonya ya. Sudah membuat videonya bagaimana gerakan 1 sampai 20. Sudah ada di YouTube Pembelajaran Matematika AM. Ya, saya rasa untuk materi saya pada hari ini selesai. Sekian dan terima kasih. Nanti untuk apabila ada yang ditanyakan, silakan diketik pertanyaannya ya, ditulis. Nanti kami akan pilih untuk materinya, kami akan menjawabnya ya. Baik, sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat pagi, Pak.
Nah, pertanyaannya, bagaimana mendidik anak-anak yang agak susah dalam berhitung karena kondisi kesehatannya? Pertanyaannya sangat baik ya, tentang bagaimana mendidik anak yang agak susah dalam berhitung. Ya, ini memang tantangan kita sebagai seorang pendidik biasanya. Bagaimana ya? Ya, kalau menurut saya itu adalah setiap orang itu berbeda-beda kemampuannya. Kemudian ada juga anak-anak juga terkadang ada yang kesehatannya baik, ada kesehatan yang tidak baik ya saya. Yang pertama kita harus memahami karakter anak tersebut, yaitu minatnya apa ya. Minatnya seperti apa, keinginannya seperti apa. Dulu. Nah, kalau kita sudah mengetahui minat, nah, siswa itu tertarik tentang apa? Suka dengan apa? Apakah dia suka dengan benda-benda di sekitar? Atau dia suka dengan hal-hal yang tentang teknologi? Atau juga suka dengan hal-hal yang benda-benda konkret? Kita lihat dulu kondisi anaknya. Kalau anak itu suka dengan bermain dengan anggota badannya, berarti kita bisa memanfaatkan badan-badan ini seperti saya sampaikan tadi, yaitu menggunakan jari-jari tangan. Jadi anak itu bisa kita ajar menggunakan jari tangan untuk berhitung. Nah, kita latih anak itu menggunakan jari tangan. Nah, kalau anak-anak itu kesulitan dalam menggunakan jari-jari tangan atau anggota badannya, kita coba lihat lagi, dia tertarik di mana. Kalau dia suka dengan menonton atau melihat video, nah, kita coba membuat suatu animasi dalam pembelajaran. Nah, kalau anak tersebut masih sulit juga dengan keadaan seperti itu, bisa menggunakan benda-benda konkret yang biasa diketemui siswa di rumah atau di sekitarnya. Nah, mungkin setiap anak itu punya kemampuan, pemahamannya berbeda-beda, kemudian ingatannya juga berbeda-beda. Kalau kemampuannya mampu mengingat, ya bisa kita menggunakan hafalan. Kalau kemampuan siswa itu tidak mampu dalam mengingat, berarti kita bisa menggunakan strategi yang lain, bisa memanfaatkan anggota badan kita, bisa menggunakan animasi, dan bisa menggunakan benda-benda konkret yang ada. Jadi bagaimana untuk mendidik, ya sesuaikan dengan keadaan anak tersebut. Intinya buatlah anak itu tertarik dengan hal yang disukainya. Kemudian hindari hal-hal yang tidak disukai. Karena kalau kita memaksa kehendak kita tidak sesuai dengan keinginan anak, maka anak itu seperti apapun kita paksa, maka anak itu tidak akan mengikuti apa yang kita ajarkan dan tidak akan memahami apa yang kita sampaikan. Karena rasa tertariknya tidak ada. Kalau anak itu sudah merasa tertarik dengan cara kita sampaikan, apapun sesederhana pun kita sampaikan, maka anak tersebut juga saya yakin mudah memahami. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Baik, terima kasih. Nah, karena mengingat waktu, jadi kita tutup diskusi pada hari ini. Dan untuk panitia juga saya ingatkan untuk mengirimkan link absensi. Semoga materi yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami juga memohon maaf apabila selama pelaksanaan webinar masih banyak kekurangan. Akhir kata, izinkan saya menutup acara ini dengan 2 buah pantun. Dari Sepauk ke Kota Bersemi, Kemantan desa yang bersih. Kami menutup acara ini dengan mengucapkan terima kasih. Jalan-jalan kota tua. Kota tua bernama Medan. Tak terasa sudah di ujung acara. Undur pamit saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Selamat siang. Salam sehat. Terima kasih buat semuanya. Pak Andri. Terima kasih. Selamat siang.